menonton ulang, mendengar lagi, bisa nanti ke link YouTube-nya saya akan share. Jadi ini memang tidak berbeda dengan pertemuan kita, diskusi kita dengan Pak Misdan dan Bu Islia. Kok saya nggak hafal ya namanya. Islia ya. Ya, Satunya Pak siapa ya? Saya lupa. Pak Yuri. Pak Yuri, Pak. Belum masuk ya? Belum, Pak. Jadi Pak Misdan ini dari Lamandau, Bu Islia di Lamandau juga. Pak Yuri yang di ini ya. Di Pak Murung. Yuryanto. Ya, Pak Dari Murung Raya. di Murung Raya ya. Kurang. Iya, Pak. Betul ya? Iya, Pak. Ya, oke. Bareng Nah, hadir. teman yang lain ini adalah mahasiswa UPR semester 3. Nah, mungkin bisa sharing-sharing, menggali pengalaman, karena mereka siap-siap harus menulis proposal. Sebentar lagi, susahnya menulis proposal itu di mana gitu ya. Ya, nah, saya kembali menceritakan, saya pikir-pikir tadi temanya yang bagus apa ya, ternyata ini, menggali masalah penelitian tanpa meninggalkan masalah. Nah, ini yang paling sering kita mencoba menggali masalah, mengerucut ke masalah, ternyata muncul lagi pertanyaan-pertanyaan dari pembimbing gitu ya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Dan itu hampir semua. Dan sebenarnya saya malam ini juga mengundang adik-adik bimbingan saya di S1, tapi sepertinya mereka lebih sibuk dari kita kayaknya kalau malam ya. Nggak ada satu pun yang bertemu. Iya. Oke. Nah, memang untuk proposal, seperti yang saya pernah sampaikan, menulis latar belakang masalah itu yang menjadi urusan yang paling rumit, paling ribet gitu ya. Baik dia nanti konsepnya ke kuantitatif maupun ke kualitatif. Nah, mungkin Pak Misdan dan Bu Islia sudah pengalaman beberapa minggu, mungkin 1 bulan lebih sudah Pak ya. Bolak-balik bab 1 terus yang dibahas. Oke. Karena kalau di di S2-nya MMUT itu jelas porsi pembagian pembimbing. Jadi bab 1 itu tugasnya konten, lebih kepada teoritis, konsep dan sebagainya. Itu pembimbing 1, pembimbing 2 itu nanti hanya melengkapi tata tulis dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mengisi kekurangan-kekurangan dari Bapak Ibu. Nah, mengapa saya menulis ini? Karena ini pengalaman Bapak Ibu. Hampir semua yang pernah saya bimbing, baik S1 maupun S2, maupun teman-teman yang S3 konsultasi sharing, masalahnya ini sama. Kita coba memunculkan masalah riset kita, tapi akan muncul lagi pertanyaan, kenapa muncul masalah ini yang diambil begitu ya. Tidak masalah yang lain. Oke. Mungkin di mute dulu yang lain ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, ini. Latar belakang masalah. Di dalam mengusulkan riset penelitian ini pengalaman juga, karena saya termasuk intens diberikan artikel. Saya salah satu reviewer juga di jurnal terindeks Sinta 2 di Udayana. Jadi kalau Sinta itu, kalau yang internasional itu Scopus gitu ya. Kalau di Indonesia yang nasional itu Sinta namanya. Yang paling topnya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Nah, kebetulan saya dapat tugas dipilih jadi reviewer di Sinta 2. Sama, mereviewnya sama caranya begini. Nah, di bab 1 itu jelas harus ada fenomena lapangan. Itu sebagai pendukung kenapa kita meneliti objek itu sebenarnya. Apakah ini wajib? Di S1 ya wajib, ada. Di S2 enggak. S2 itu bisa kita langsung loncat di sini, mulai dari fenomena empiris, yaitu tadi untuk mencari gap dari hasil kajian literatur review tentang penelitian-penelitian yang sudah dipublikasi. Gap-nya di mana, apa yang bisa kita isi. Nah, ini bisa mulai dari S2. Tapi kalau kita sulit mulai dari sini, kebanyakan yang saya bimbing teman-teman di S2 itu, apalagi yang kerja di pemerintahan,
startingnya mulai dari sini karena ingin risetnya di instansinya sendiri gitu ya. Nah, jadi fenomena lapangan harus ada, fenomena empiris harus ada, dan yang sering tidak ada itu sintesis atau mensintesakan. Sintesis itu apa? Tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat yang kita olah dari penelitian sebelumnya. Itu. Jadi di paragraf terakhir kalau kita biasa nulis skripsi itu masih terbawa di paragraf terakhir sebelum pertanyaan penelitian itu kan bla 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 bla, judul penelitian saya adalah ini. Itu paling sering dikemas seperti itu. Padahal sebenarnya yang diinginkan itu bukan itu. Sintesis ini sebuah kesimpulan, tulisan utuh atau rangkuman kita dari berbagai sumber rujukan. Nah, sehingga satu paragraf itu yang akan membuat kita mampu menjelaskan ini loh beda riset saya dengan si A, si B, si C, si D. Itu akan terlihat keunikannya di situ. Nah, kalau di kalau di artikel jurnal yang dipublikasikan yang sering saya review itu di latar belakang itu dia malah harus jelas sudah menuliskan ini keunikan artikel saya. Nah, itu yang akan memberikan artikel itu diterima atau tidak. Nah, kebanyakan kalau tidak jelas di situ, saya terkadang harus sedikit kejam di reject gitu. Akhirnya artikelnya ditolak di tahap review pertama. Tapi kalau dia sudah bisa menggambarkan ini sedikit, nah itu tinggal dipoles, dikasih arahan untuk revisi. Nah ini ya, 3 hal ini. Nah, nanti saya akan sampai ke contoh. Nah, ini kekeliruan yang terulang-ulang. Ini dari banyak, apalagi di mahasiswa S1. Salah satu penyebab itu adalah di zaman teknologi sekarang itu adalah Mbah Google. Mbah Google itu sangat memberikan fasilitas yang luar biasa untuk kita copy paste. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan kekeliruan yang terulang-ulang. Nah, saya contohkan, misalnya di latar belakang tadi seperti punya Pak Misdan, Bu Lislia, fenomena lapangannya atau fakta di lapangannya ada. Tapi data pendukungnya kurang. Hasil observasi untuk menjelaskan ini tidak jelas. Dia menjelaskan bahwa masalah saya ini adalah begini. Misalnya seperti punya Pak Misdan, kinerja QB itu begini. Kinerja QB itu rendah, tinggi, sedang itu nggak jelas. Data ini tidak menjelaskan. Kalau dia jelek, ini datanya. Frekuensi QB yang dibuka 1 tahun ini ada QB itu apa kepanjangannya saya lupa, Pak Misdan? Kelompok usaha bersama. Oh ya, kelompok usaha bersama itu ya program pemerintah. Nah, misalnya dalam 1 tahun QB itu dibuat ada 20. Kemudian diberi bantuan untuk subsidi atau istilahnya untuk QB itu berjalan. Ternyata berjalannya waktu QB itu nggak sampai 50%, 60% hilang. Berjalan tidak, menunjukkan hasil pun tidak. Nah, itu kenapa? Gagalnya di mana? Nah, data itu harus dijelaskan. Ternyata baru berjalan 3 bulan, dia tidak bisa modalnya tidak kembali misalnya. Yang dia buat itu selalu rugi. Yang dia jual misalnya kalau dia jualan tidak pernah mendapatkan untung. Nah, data-data seperti itu sebenarnya harus konkret. Ini yang diharapkan ada data pendukung atau observasi awal untuk menjelaskan fenomena lapangan tadi. Yang kedua, variabel atau konsep. Nah, ini lebih sering di penelitian kuantitatif. Tiba-tiba kita katakan bahwa tadi kinerja pegawai rendah. Yang bilang kinerja pegawai rendah itu siapa? Pasti orang akan bertanya si pembaca. Datanya mana? Yang bilang, nah sering keliru itu apalagi di mahasiswa S1. Kalau kinerja pegawai rendah itu sering tidak hadir, dia bilang. Malas-malasan, ataupun indikator-indikator yang tidak ada hubungannya dengan ukuran kinerja. Padahal kinerja setiap instansi, organisasi itu dia punya ukuran kinerja masing-masing. Nah, kalau kita bisa menyimpulkan bahwa kinerja pegawai rendah, berarti ukuran indikator yang instansi itu punya, itu ada beberapa yang tidak terpenuhi, sehingga itu bisa disimpulkan kinerja rendah. Taunya dari mana? Dari data. Ini datanya, ini hasil wawancara saya dengan instansi tersebut. Itu yang dimasukkan di
latar belakang. Nah, seringnya secara normatif dia ada, tapi secara data-data pendukung tidak ada. Jadi kita sepihak mengatakan disiplin kerja pegawai rendah. Yang mengatakan bahwa disiplin kerja rendah itu apa? Sumbernya apa? Fakta-fakta di lapangan itu apa yang menunjukkan itu rendah? Sehingga akhirnya variabel yang kita pilih pun ya sudah, karena kita melihat punya orang kalau kinerja rendah pasti dipengaruhi oleh motivasi gitu. Dipengaruhi oleh kepemimpinan, dipengaruhi oleh disiplin. Padahal hubungannya belum tentu itu yang mempengaruhi itu. Nah, jadi ceritanya membuat latar belakang ketika kita menemukan sebuah fenomena lapangan kinerja jelek, kinerja organisasi jelek, atau kinerja karyawan jelek, itu akan kita gali lagi. Penyebabnya apa? Nah, ditanya ada observasi, ternyata pegawai itu kinerjanya rendah, malas bekerja karena pimpinannya jarang turun, dia ngikut-ikutan. Kemudian dapat duit, bonus, nggak pernah dikasih, tapi yang malas bekerja yang dikasih, yang rajin nggak dikasih. Akhirnya ada rasa ketidakadilan, dan terus muncul faktor-faktor variabel yang mempengaruhi itu sebenarnya. Nah, variabel itulah yang sebenarnya fakta yang akan kita teliti. Tidak sekonyong-konyong istilahnya itu, tiba-tiba fenomenanya ada, kinerja pegawai rendah, kita langsung buat, oh ini motivasi, oh ini kepemimpinan, oh ini lingkungan kerja, oh ini karena kepuasan kerja. Padahal setelah diobservasi di lapangan itu, hal-hal tersebut tidak ada pengaruh langsungnya terhadap turunnya kinerja. Ada faktor lain yang ternyata yang memang mempengaruhi. Nah, ketika itu sudah ketemu, baru kita mencari hubungan antar variabel atau konsep itu. Dapatnya dari mana? Yang mengkaji penelitian terdahulu, riset-riset sebelumnya. Dan ini yang harus dilakukan. Nah, ini contohnya seperti saya bilang. Di sebuah perusahaan A misalnya ditemukan data turnover to retention-nya itu tinggi. Orang pegawai keluar masuk dalam 1 tahun itu banyak. Ini penyebabnya apa? Ini kan perlu diobservasi. Ditanya dengan HRD, dengan orang di situ. Kenapa turnover-nya tinggi? Apa yang mempengaruhi ini tinggi? Tidak sekonyong-konyong kita langsung tentu, oh karena disiplin lah, karena sikap, karena leadership, ini karena motivasi misalnya. Padahal bukan ini yang menyebabkan itu. Ketika kita tanya ke bagian HRD, ke pengawasnya, mengapa banyak pegawai yang keluar dari organisasi ini, atau tanya langsung ke pegawai yang keluar itu, sebabnya, wah nggak tahan saya kerja di situ, gajinya sekian tapi jam kerjanya melebihi dari, berarti ada hubungannya dengan gaji dan kepuasan kerja. Berarti ada juga hubungan turunnya motivasi pegawai. Nah, mendapat variabel yang 3 tadi itu dari wawancara tadi. Jadi tidak bisa kita memutuskan ini sepihak bila kita berangkat dari fenomena lapangan. Beda kalau kita berangkat dari fakta atau fenomena empiris. Dari hasil penelitian yang kita kaji, ternyata ada 2 konsep yang berbeda oleh peneliti yang berbeda yang menemukan turnover itu adalah beberapa faktor. Nah, kita ingin menguji ulang beberapa konsep itu dari peneliti sebelumnya untuk kita teliti. Kita tinggal mengembangkan konsep yang peneliti sebelumnya itu buat. Nah, itu beda. Itu berangkat kita dari penelitian terdahulu. Jadi kita tidak berangkat dari fakta atau fenomena di lapangan. Nah, jadi munculnya gambar dan hubungan-hubungan ini memang sebenarnya tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Kalau kita mulai dari fenomena lapangan, ya tadi kita harus observasi. Kita harus gali kembali ini apakah benar faktor ini yang mempengaruhi. Misalnya seperti punya Pak Misdan, saya arahkan kepada karena saya sekilas baca latar belakangnya itu sebenarnya tersirat, tapi itu tidak fokus. Kalau orang baca cepat, orang nggak ketemu masalahnya. QB-nya rendah, pokoknya masalah kinerja QB itu pokoknya selalu jadi masalah. Nah, QB itu siapa yang mengelola? Tentu manusia, gitu ya. Nah, kalau manusia yang mengelola berarti ada hubungannya dengan SDM. Berarti SDM yang mengelola QB itu tidak benar, ada sesuatu yang miss di situ. Apa yang miss itu? Nah, itu yang diobservasi. Apakah mereka ini niat untuk berusaha menjadi wirausaha itu sangat rendah, atau motivasi mereka untuk menjalankan QB itu setengah hati, atau mereka ini sering bertengkar, tidak bisa bekerja sama, atau apa. Nah, yang begitu-begitu itu dapatnya dari observasi tadi. Apalagi kalau kita mau ke
kualitatif riset. Jadi pokoknya penjelasan detail di riset itu arah ke situ itu lebih detail dibandingkan yang kalau punya Pak ini yang umumnya terlalu banyak dari peraturan, fakir miskin dan sebagainya. Itu sebenarnya itu kalau orang baca itu pasti itu bukan pokok pikiran dari riset. Itu hanya pengantar. Jadi kalau orang membuat segitiga terbalik itu, ini yang paling atas itu paling biasa dibaca lewat. Dia mulai tengah-tengah yang mengerucut ke bawah itu. Nah, itu yang menjadi akan ketemu enggak pokok pikiran sehingga penelitian itu perlu dilakukan. Masalah itu benar-benar menjadi masalah penelitian. Gitu ya. Nah, ini contoh. Ini contoh yang saya artikel saya ini saya sedikit promosi karena baru diterima di Sinta 2 gitu ya. Di Sinta 2 ini saya masukkan dulu akhir tahun 2019 dan baru publish di pertengahan tahun ini. Jadi cukup lama. Dan ini kalau gengsinya kalau di internasional yang kalau jurnal yang terindeks Scopus itu dia masuk Q2 gitu ya. Ini Sinta 2 memang agak rumit. Nah, ini cerita tentang tadi kita salah satu penelitian yang menentukan variabel. Saya mau meneliti variabel kepemimpinan misalnya seperti punya Bu siapa tadi? Bu Isliani ya. Kepemimpinan adaptif gitu ya, Bu ya. Pertanyaannya kenapa Bu adaptif? Kan kepemimpinan itu banyak. Bisa-bisanya kita menyimpulkan kepemimpinan adaptif misalnya. Itu kan ada kronologisnya. Kalau di kepolisian itu kan harus jelas begitu. Kronologisnya sampai kita menentukan itu. Sama di cerita penelitian ini. Kenapa visioner yang diambil? Kalau dibaca ternyata di sini adalah sampelnya adalah pejabat yang sudah mengikuti prajabatan di Klatim 3. Nah, kalau di teorinya dari Ban PT itu yang di Klatim 4, di Klatim 3, di Klatim 2 itu kan ada urutan gaya kepemimpinan yang dipelajari. Kalau yang di Klatim 4 itu dia lebih ke operasional. Baru yang ketiga ke visioner. Nah, itulah salah satu alasannya kenapa visioner yang dipilih. Jadi ketika dia mengikuti diklat, yang dilatih itu lebih kepada visioner leadership, apakah itu mampu membuat pegawai negeri itu lebih kreatif atau tidak. Nah, itu konsep yang dikembangkan. Jadi ceritanya itu kita memilih variabel, itu ada dasarnya. Kenapa transformasional misalnya, kenapa transaksional. Nah, kalau yang ingin lebih aman itu kita survei. Mungkin Bu Islia kan sudah baca bukunya Nordhaus itu, di chapter yang mempelajari tentang konsep visioner kepemimpinan, itu selalu dia di indeks bawahnya itu ada angket. Ya Bu, Islia udah baca? Udah. Nah, itu sebenarnya angket itu bisa dicoba, di try out, di kantornya, betul nggak? Ketika orang menjawab itu, gaya kepemimpinan yang muncul itu gaya adaptif itu misalnya. Atau gaya visioner itu. Nah, itu kan ada caranya kalau dia nilainya lebih tinggi ke sini, itu gaya kepemimpinannya kan begini. Tapi kalau yang poin ini yang lebih tinggi, itu akan gaya kepemimpinannya. Itu kan panduannya di situ sudah lengkap sebenarnya di buku Nordhaus itu. Nordhaus itu sebenarnya saya pakai di buku S1. Kalau mau yang lebih advance sedikit di Gary York-nya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita ke metode yang kedua. Tadi kita bisa mulai dari fenomena atau fakta lapangan. Yang kedua dari fenomena empiris. Kita menemukan satu artikel misalnya seperti ini contohnya. Gambarnya seperti ini. Ada pelatihan, ada kepemimpinan visioner, ada kreativitas pegawai. Tiba-tiba di tengah sini ada knowledge sharing. Loh, ini kok modelnya bisa muncul seperti ini. Ini urutan cerita ini ada di latar belakang. Runut sekali gitu ya. Sehingga model ini menjadi model yang kita kembangkan. Ada pertanyaan muncul, Pak, boleh nggak saya replikasi penelitian yang ini? Modelnya sama, indikatornya sama, itemnya nanti, item pertanyaan atau pernyataan yang menjadi kuesioner nanti sama. Boleh, tapi si peneliti harus mengembangkan sedikit yang mana harus poin yang membedakan dari penelitian yang kita adopsi. Misalnya kita mengadopsi risetnya saya. Modelnya seperti ini. Nah, di dalam artikel makanya saya selalu arahkan suka-suka baca
jurnal penelitian sebelumnya. Di poin akhir itu selalu peneliti menyampaikan future research. Dari keterbatasan penelitian yang saya lakukan, ada keterbatasan yang harus peneliti selanjutnya lakukan. Nah, jadi model ini apa yang perlu ditambah itu ada selalu disampaikan. Memang tidak semua jurnal menyampaikan secara eksplisit begitu ya, apa yang menjadi future research-nya. Hanya poin-poin kalau jurnal-jurnal yang top itu memang wajib ada. Hingga kita harus menjelaskan itu. Misalnya ini nanti, oh ternyata sampelnya mungkin perlu perluas atau bagaimana menggali teknik populasi atau teknik samplingnya. Nah, itu akan bisa menjadi beda riset yang kita gunakan dengan riset yang kita adopsi gitu. Paling gampang sebenarnya kalau mau memulai menulis riset itu Bapak Ibu cari satu artikel yang terbaru lah. Kalau sekarang tahun 2020 cari yang 2015, 16, 17. Cari yang di jurnal itu ada model penelitiannya. Nah, itu bisa kita adopsi. Kita adopsi modelnya, kemudian kita adopsi indikatornya, teorinya. Nah, nanti di perjalanan kita kembangkan nanti bedanya apa dengan penelitian yang kita adopsi. Baru kita mencari riset-riset yang pendukung. Ini untuk penelitian kuantitatif ya. Kalau Pak Misdan kan di kualitatif. Jadi tidak seribet mengkaji latar belakang mengkaji kajian pustaka di bab 2 untuk penelitian kuantitatif maupun penelitian dibandingkan penelitian kualitatif. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh tadi ya. Yang saya ceritakan di awal tidak jelas masalah, contoh tiba-tiba kita bilang ini karena kinerja pegawai rendah, kita bilang orang tidak turun kerja itu kinerja pegawai rendah. Pekerjaan tidak selesai, mungkin. Minta pindah, merasa tidak puas. Itu semua yang kita sampaikan ini kita anggap sebagai kinerja pegawai. Padahal ukuran kinerja masing-masing instansi itu dia punya ukuran kinerja. Khususnya kalau di pemerintahan dia punya ukuran kinerja. Kalau ada 5 ukuran kinerja, berarti kalau ada 1 tidak terpenuhi, berarti kinerjanya nggak tercapai gitu ya. Kalau dosen itu kan ada 3 hal. Penelitian, pengabdian, pengajaran. Kalau dia hanya mengajar saja, penelitian tidak pernah, berarti kinerja penelitiannya rendah. Nah, ukurannya udah jelas. Kalau guru pun sama. Ada ukuran kinerjanya. Tidak bisa kita menyimpulkan dari hal-hal yang seperti ini. Ini bukan dikatakan sebagai kinerja pegawai rendah. Bisa rendah misalnya setiap melaksanakan pekerjaan itu tidak pernah selesai tepat waktu, itu bisa. Kualitas pekerjaan yang dia buatkan, ya dia selesaikan asal-asalan, ya itu salah satu menunjukkan kinerja rendah. Dan begitu, karena teorinya juga ada yang menjelaskan hal-hal yang lebih rinci tentang kinerja. Sehingga ini yang sering jadi kesalahan di dalam mengemas latar belakang. Nah, itu sering karena kita sering kopas gitu ya, ini ya paling sering nih. Hal yang paling sering. Tidak didukung data. Nah, kita mulai dari fenomena lapangan tapi tidak didukung data dan hasil observasi. Nah, itu yang paling sering. Apalagi S1, tidak S1 saja, S2 pun sama. Sudah masalahnya ini. Tapi tidak jelas pendukungnya apa. Data-data yang menjelaskan itu yang menjadi masalah itu ibarat orang sakit itu datang ke dokter, diperiksa dokter, dia sebelum dia diperiksa dia mengeluh sakit perut. Masalahnya apa? Sakit perut. Masalah penyebab sakit perut itu kan tidak tahu kita. Dokter tidak tahu, harus diperiksa dulu. Dia wawancara dulu. Kamu tadi makan apa? 2 hari ini makan apa? Ada riwayat mah dan macam-macam dicatat. Kemudian diperiksa. Setelah diperiksa, diobservasi, ditariklah kesimpulan. Penyebab sakit perut adalah variabel A, variabel B, variabel C. Begitu juga penelitian. Kita ketemu masalahnya kinerja rendah. Penyebab kinerja rendah apa? Nah, itu harus diobservasi. Memang riset itu harus banyak mencari bertanya gitu ya. Kenapa dia begini? Kenapa itu begini? Kenapa ini begini? Nah, itu selalu muncul di dalam makanya kalau belajar di S2 itu ada mata kuliah pengantar filsafat gitu ya. Itu salah satu pelajaran yang menceritakan bagaimana seseorang itu berpikir secara terus-menerus akan sesuatu yang menjadi tanda tanya untuk dirinya misalnya.
Kenapa orang bilang bumi itu bulat? Apakah betul bumi itu bulat? Wah, dia berpikir-pikir, kemudian dia cari referensi, dia baca macam-macam, ketemu kesimpulan. Nah, itu salah satu ciri berpikir secara logis. Dan itu ada pelajarannya di filsafat. Nah, kembali ke ini cerita skop sebenarnya. Kenapa di banyak riset di SDM? Karena saya ini lebih kontennya ke konsentrasi SDM, mungkin yang ada konsentrasi pemasaran dan statistik mungkin bisa mengikuti. Kenapa banyak riset itu terulang-ulang ke topik yang itu saja? Padahal kalau kita lihat skopnya di sumber daya manusia itu banyak sekali. Ada perencanaan, ada analisis desain, rekrutmen, selection, orientasi, induction, training, performance appraisal, compensation. Nah, ini paling sering nih. Sama ini, motivation. Dua hal ini paling sering sekali di riset di S1, S2. Padahal banyak lagi yang harus di riset juga. Karena satu ya tadi, pengaruh Mbah Google itu sangat dominan untuk mendapatkan referensi copy paste itu paling gampang. Kemudian ada juga ini urutan tadi ya, hampir sama tadi dengan skop topik-topik yang banyak di riset itu ya tadi di sini akhirnya di compensation sama manajemen kinerja. Yang di sini hampir jarang. Training yang mungkin ada beberapa. Kemudian perencanaan, analisis pekerjaan. Nah, kita itu kalau di di pemerintahan itu kan sering membuat analisis pekerjaan di instansi A itu sebenarnya setelah dianalisis kita perlu ini. Tapi yang diterima ternyata orang yang bukan spesifikasi dari yang kita sebenarnya perlu orang yang lulusan IT, ternyata yang diterima orang lulusan sastra Inggris misalnya. Nah, itu sering terjadi dan itu sebenarnya topik-topik yang banyak kalau di riset. Nah, dan saya mereview dari beberapa referensi, ternyata ini topik yang sebenarnya isu-isu strategis yang paling banyak, yang seharusnya mulai banyak dikembangkan dalam riset MSDM. Misalnya talent management, leadership, pengembangan SDM, tadi Pak Misdan, employee engagement, nah ini keterlibatan pegawai. Kemudian yang kita lupa, kita sekarang itu sudah berada masuk di kelompok orang-orang yang lahir di generasi Y, generasi Y. Nah, kemudian diversity management, adaptive organizational design, kemudian ini adaptive corporate culture. Sebenarnya kalau teman-teman yang di MM UPR mau riset sekarang, ini topik yang akan menjadi riset bagus. Karena salah satunya ya apa tadi pengaruh COVID-19 itu akan banyak menghancurkan berbagai macam sistem organisasi, baik organisasi kecil, menengah, besar. Sekarang apa yang harus dilakukan? Desain organisasi. Apa yang harus diadaptasi dari budaya organisasi untuk bisa bertahan. Nah, ini sebenarnya topik yang paling banyak sekali, yang harusnya banyak jadi concern para peneliti untuk di konsentrasi MSDM. Gitu ya. Nah, saya sampaikan sedikit kekeliruan juga dalam menulis proposal itu. Coba saya kasih lihat di sini ya. Nah, ini paling sering menjadi kekeliruan kita sebagai penulis. Nah, ini saya contohnya dari artikel saya tadi ya. Ini kalau mau cari jurnalnya ini di sini OJS ini Matrik Jurnal, cari saja. Nah, itu jurnal yang Sinta 2, mungkin ada topik-topik menarik. Nah, mensintesa. Nah, perubahan pengelolaan penelitian telah menyoroti pentingnya pimpinan dalam proses ini ya. Ini terbatasnya Joris. Nah, fokusnya ke Joris ya, Joris 2016. Ada peneliti yang menulis nama lengkap, misalnya ini nama lengkapnya Joris Baiman, ditulislah Joris Baiman, padahal di panduan itu sudah jelas mengutip itu nama belakang.
Nah, jadi kalau disambung, sambungnya saja ditulis. Baru tahun. Kemudian, kalau kenapa dia pakai et al? Et al itu digunakan karena dia lebih dari satu penulis. Tulisan ini, chapter ini ditulis oleh mereka ini. Allen et al dan Bai et al. Et al itu dan kawan-kawan. Nah, itu cara mengutip juga paling banyak sekali keliru dari tulisan bapak-bapak dan ibu-ibu seperti contoh siapa ya Pak Misdan, Bu Elsi, siapa Elsi ya? Saya lupa terus namanya. Seperti punya Pak Misdan itu bahaya itu Pak Misdan. Ada paragraf-paragraf tapi nggak ada ditulis siapa itu. Itu punya siapa paragraf itu? Nah, itu teman-teman di UPR, kalau di MMUT sebelum ujian apa namanya istilah kalau ujian tesis itu mereka apa misalnya? Oh ya namanya. Sidang. Bukan ada istilahnya. TPA, TMP apa itu? BTR Pak. BTR Pak. BTR. Ya. Kalau BTR. Nah, sebelum BTR itu disetujui harus lolos uji plagiasi. Dan plagiasi itu dites sendiri oleh UT pusat gitu. Nah, kemarin bimbingan saya yang di Kaltara itu hampir 1 bulan itu proses itu. Dan dia sempat harus memperbaiki beberapa tulisan. Sampai keluar itu baru bisa sidang akhir. BTR terakhir itu. Sidang TAPM. Ya, karena kalau pembimbing kan kalau ujian itu pembimbing itu cuman pembimbing 1, pembimbing 2 sama penguji ahli. Hanya 3 orang toh. Penguji ahli ini yang kananya, mana buktinya lolos uji plagiasi? Lihat. Kalau itu nggak lolos, nggak disuruh ujian. Nah, makanya ketika, contoh yang ini, Bapak Ibu, ini pendahuluan ya. Dari start awal saja, paragraf-paragraf ini sudah banyak menggunakan peneliti-peneliti dari artikel-artikel. Artinya sebenarnya, bab 1 itu adalah tulisan orang lain yang kita kutip. Tidak ada tulisan dari si peneliti. Peneliti itu hanya menyimpulkan di tahap terakhir, yaitu riset problem tadi. Setelah riset problem, diturunkan ke riset question, pertanyaan-pertanyaan penelitian itu. Itu yang baru si peneliti punya. Sebelumnya itu semua tulisan orang. Entah dari undang-undang, entah dari berita, entah dari koran, entah dari peneliti sebelumnya. Nah, itu. Makanya di tulisan seperti ini banyak sekali penulis. Karena walaupun satu kalimat, itu seperti ini misalnya, ini satu kalimat ini dikutip oleh beberapa orang ini dari tahun 2012-2013 sama dilanjutkan. Nah ini hampir semua ada referensinya. Nah apalagi kalau kita bicara di latar belakang penelitian terdahulunya, teori yang kita gunakan nih. Nah ini kemudian indikatornya apa? Nah misalnya di metode penelitian ya saya kasih lihat. Nah pelatihan indikator reflektif yang digunakan adalah menggunakan perkalaan tahun 19 dengan pedoman penyelenggaraan pelatihan. Sumber indikatornya itu udah jelas. Dari mana? Isinya apa? Pengukuran variabel ini menggunakan 10 indikator. 10 indikator itu dari mana? Ya dari tadi, aturan ini. Nggak dikarang-karang. Sehingga kita membuat dia menjadi satu tim item pernyataan dalam rentang skala 1 dan 5. Nah, item ini yang kita kembangkan sendiri dalam menjadi sebuah kuesioner karena belum pernah kita temukan kuesioner yang menggunakan peraturan ini. Beda dengan kepemimpinan visioner misalnya. Atau knowledge sharing. Nah, knowledge sharing ini adalah definisinya aktivitas bla 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 dan seterusnya. Indikator digunakan merujuk pada begini. Gemino, Parkley, Howe et al. Ini indikator yang kita rujuk untuk menjelaskan knowledge sharing dan dikembangkan oleh peneliti. Dan dikembangkan oleh peneliti ini artinya indikator yang menjadi item itu kita modifikasi sedikit bahasanya untuk menyesuaikan posisi di mana kita melakukan riset. Nah itu akhirnya kita bisa yang namanya mengembangkan. Indikatornya sama, dapat indikator ya dari ini tadi ketiga peneliti sebelumnya. Dan ini adanya di bab 3 Bapak Ibu. Di definisi operasional penelitian itu. Kalau kuantitatif, kalau kualitatif enggak.
tidak menjelaskan itu. Hanya kalau di Pak Misdan, kalau di bab 3-nya metode penelitian kualitatif itu harus jelas informannya siapa, panduan observasinya, wawancaranya, pedoman wawancaranya itu harus jelas sudah di situ. Kita menggunakan pertanyaan terbuka berapa, apakah ada juga menggunakan pertanyaan tertutup, nah itu ada. Harus jelas di situ. Nah, ini yang sering sekali ditulis di artikel seperti punya Bu Islia ya Bu ya. Itu banyak sekali yang ditulis nama lengkap gitu. Nama lengkap baru tahunnya. Nah, sebaiknya padahal di pedoman itu ada sudah di halaman berapa ini ya? Halaman 21, Bu. Penulisan daftar pustaka ada jelas, ada peraturannya di situ. Aturannya. Kemudian kalau saya pribadi, saya tidak menyarankan Bapak Ibu mengutip dalam. Misalnya Wong 2013 dalam sambung. Saya paling alergi kalau begitu. Karena apa? Sambung mengutip tulisan Wong, betul apa tidak? Isinya begitu. Itu tidak ada yang bisa menjamin. Makanya di pedoman pun kalau bisa hindari mengutip di dalam gitu. Lagi kalau sudah dalam ini sudah dalamnya berapa kali itu sudah nggak tahu itu. Betul nggak tulisan yang sebelumnya yang dia kutip itu nggak jelas. Nah, untuk mencapai itu coba searchinglah penulis misalnya Wong dalam sambung itu ya. Wong 2013 dalam sambung 2010 misalnya. Wong ini mengutip tulisan sambung. Carilah artikelnya sambung itu. Kan dia pasti ada di daftar pustaka. Nah, itu dikaji, dilihat. Oh, ini ternyata searching lah. Sekarang kan searching internet, artikel dan sebagainya nggak susah. Nah, dan itu sangat harus betul-betul diperhatikan baik dari bab 1 begitu ya. Bab 2. Nah, kemudian di bab 1 itu hindari definisi Bapak Ibu. Di bab 1 itu lebih banyak menjelaskan ya tadi fenomena lapangan, fenomena empiris. Fenomena empiris itu apakah si Joe menjelaskan bahwa gaya pimpinan mampu meningkatkan kreativitas pegawai. Ya begini yang harus dimuat. Kalau contoh punya Bu Islia tadi lengkap. Penelitian si A, B, C tahun ini dengan judul ini, variabelnya ini tempatnya itu dijelaskan di latar sebenarnya tidak. Yang kita jelaskan itu hanya ini saja. Joe itu menjelaskan apa? Menjelaskan ternyata ada gaya kepemimpinan itu mampu meningkatkan kreativitas pegawai dan itu hasil penelitiannya. Itu saja yang dikemas di bab 1 di latar belakang. Nah, di bab 2 nanti di penelitian terdahulu baru dilengkapi itu. Joe itu penelitiannya apa, metode penelitiannya seperti apa, mungkin seperti ini contohnya, saya kasih contoh ya. Itu masuk dalam kajian literatur review. Nah, literatur review itu untuk pekerjaan di bab 2. Outputnya nanti sebenarnya adalah kerangka konsep penelitian. Nah, ini ya. Nah, ini saya kasih satu contoh referensi yang sebenarnya di grup di grup GCR-nya diskusi tugas akhir itu ada semua bahan-bahan ini saya upload gitu ya. Silakan Bapak Ibu sambil minum teh. Buat sendiri-sendiri. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini. Nah, ini Bapak Ibu tahu. Ini ada salah satu jurnal yang isinya hanya literatur review dan opportunities for future research. Nah, sebenarnya kalau kita mau nulis
penelitian selanjutnya ini dapat artikel gini, ini paling gampang ini karena dia sudah menyuguhkan future risetnya, tinggal kita kembangkan. Nah ini contohnya ya, literatur review itu seperti apa isinya. Dan sekarang saya sudah 2 semester ini mahasiswa S1 yang mata kuliah konsentrasi, yang mata kuliah seminar, dengan metode penelitian saya selalu mulai arahkan membuat tugas literatur review. Dan nanti mereka terbiasa. Nah ini database-nya Bapak Ibu ya. Saya kasih lihat ya. Nah tabel 1. Artikel ini menggunakan database dari Emerald. Ini jurnal-jurnal yang terindeks itu Bapak Ibu. Jurnal top, Emerald, yang saya Springer, Taylor, Wiley, ScienceDirect, dan Scopus. Nah ini database yang digunakan peneliti. Dari Emerald itu ada 7 artikel, Springer, dan seterusnya. Nah hasilnya dia buat di dalam research overview seperti ini. Dan ini sama dengan di penelitian terdahulu di bab 2. Ya, di bab 2 itu ada penelitian terdahulu, ada kita membuat sebuah resume dalam bentuk tabel penelitian terdahulu. Nah ini contohnya. Judul artikelnya adalah contohnya ini satu, Greywater Reef Knowledge Management for Sustainability. Referensi dipublikasi tahun 2004, kelompok jurnalnya. Inti informasi dari jurnal ini adalah ini. Nah, ini. Metode yang digunakan apa? Case study. Nah, dari jurnal-jurnal yang kita olah seperti ini, Bapak Ibu, itu akan menyimpulkan sebuah model nantinya. Mengapa, kalau di kuantitatif, mengapa A itu berpengaruh terhadap B, B terhadap C. Ini ceritanya ada di sini semua. Jadi gambar model itu tidak mungkin salah kalau dia muncul tiba-tiba langsung kita gambar. A kita tarik ke B, B kita tarik ke C, kemudian B kita tarik ke E, panahnya dan seterusnya seperti gambar yang kita lihat tadi. Semuanya dasarnya dari ini. Nah, cara mendapatkan gambar itu dari mengkaji overview dari literatur review itu, literatur yang kita gunakan. Hasilnya seperti ini. Nanti akan kita lihat di sini metodologikalnya apa. Ini hanya metodenya saja, case study dan lainnya. Kalau di yang kajian kita ini lebih lengkap. Nanti di core information-nya akan lebih jelas. Misalnya kita ini menggunakan yang kita lihat yang menggunakan kuantitatif ya. Nah ini survei dan SEM dengan PLS. Nah ini menjelaskan tujuan dari penelitian ini, menjelaskan pentingnya dari knowledge management untuk small and medium enterprise untuk keberlanjutan bisnis. Nah ini hasilnya memverifikasi what essential insert dan seterusnya ini. Nah penjelasan ini menjelaskan hubungan-hubungan antar konsep yang dijelaskan oleh penelitian sebelumnya. Paham ya Bapak Ibu? Dan ini memang pekerjaan ini yang dilakukan di bab 2 itu, terutama penelitian kuantitatif. Dan tidak menutup kemungkinan untuk penelitian kualitatif. Karena kualitatif itu misalnya di bab 2 seperti punya Pak Misdan, nanti fokuskan, nah untuk kuantitatif maupun kualitatif, tolong referensi pustaka yang digunakan di bab 2 itu tidak melebar. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan transformasi, misalnya, langsung saja menjelaskan kepemimpinan transformasi itu adalah begini teorinya. Kinerja pegawai itu adalah teorinya begini-begini. Kemudian variabel apa lagi? Langsung dosa jelaskan dari pokoknya manajemen itu apa, nanti baru manajemen sumber daya manusia itu nggak usah, itu nggak penting, nggak ada hubungannya dengan riset. Langsung jelaskan pustaka yang ada hubungannya dengan riset kita, termasuk teorinya gitu ya. Nah, terutama nanti di penelitian terdahulu, hubungan antar mereka itu harus jelas. Misalnya kita menjelaskan ada hubungan antara kepemimpinan adaptif terhadap kinerja. Nah, penelitian siapa yang menjelaskan kepemimpinan adaptif itu berpengaruh terhadap kinerja? Penelitian si A, si B, si C. Hasil penelitiannya begini, variabelnya begini, alat analisis yang dia gunakan begini, sampelnya begini. Nah, begitu mengemasnya. Karena kalau itu sudah jadi, gambar model atau kerangka konsepnya jadi, hipotesisnya pun akan kita copy paste dari kajian ini tadi.
literatur review tadi. Jadi hipotesis yang menyatakan diduga bahwa A mempengaruhi B itu ada narasi di atasnya. Narasi itu, paragraf itu dari hasil penelitian-penelitian yang sudah kita kaji itu. Jadi kuncinya, bila kita sudah betul-betul membuat bab 1 itu dengan betul, memenuhi kriteria yang saya sampaikan 3 hal tadi, maka untuk menyusun bab 1 itu, kajian ini berguna. Jadi di mahasiswa S1 itu ada juga yang sering keliru. Jadi dia kaji penelitian terdahulu itu hanya di bab 2, tidak digunakan di bab 1. Padahal informasi temuan dari kajian ini sebenarnya digunakan untuk menjelaskan juga hubungan-hubungan konsep-konsep, hubungan antar konsep yang ada di bab 1. Gitu. Nah ini referensi yang digunakan karena ini literatur review. Bapak Ibu kalau bisa masuk Sains Direct ini luar biasa. Nah, konklusinya, simpulan. Nah, ini yang perlu dibaca Bapak Ibu akhirnya. Implication for theory and practice. A future research agenda. Nah, ini yang bisa kita kembangkan untuk penelitian selanjutnya. Dia menjelaskan ada 3 bagian. Ini. A future research agenda for knowledge management. Tapi konsep teoritisnya yang harus dikembangkan ya tidak lepas dari knowledge management. Gitu. Knowledge management itu sudah mulai banyak di riset, dipublikasikan. Knowledge management, knowledge sharing, transfer knowledge dan sebagainya itu. Itu ya contohnya Bapak Ibu. Dan cari jurnal. Itu sekarang enggak ada istilah yang segala susah cari jurnal Bapak Ibu. Nah, ini saya tunjukkan lagi. Kalau Pak saya aja cari yang jurnal Indonesia saja misalnya. Oke. Saya kasih lihat. Tapi di S2 wajib ada jurnal internasional. Kalau saya minimal 2. Tapi terlalu juga kalau cuma 2. Masa sama dengan S1. Saya S1 itu saya suruh 2. Ya, misalnya ini ya. Oh, bukan. Nah, ini misalnya Bapak Ibu ya. Kita lihat ini Sinta. Nah, ini Bapak Ibu. Kalian Bapak Ibu tinggal ketik Sinta ristekbrin.go.id jurnal. Ini semua jurnal Indonesia yang terindeks. Nah, ini S1 itu Sinta 1 berarti. Coba tadi cari jurnal. Nah, tinggal kita cari jurnal yang spesifik. Misalnya manajemen. Nah, manajemen. Karena ini campur. Nah, ini jurnal-jurnal manajemen dan pemasaran. Jurnal dinamika manajemen ini S2, Sinta 2. BISMA, bisnis dan manajemen. Jurnal manajemen dan kewirausahaan. Coba aja klik. Nah, ini isinya. Kalau mau ke alamat webnya, ini websitenya. Nah, ini pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan budaya, pengaruh budaya, jurnal semua itu. Tinggal di-download. Saya alergi misalnya, ada yang bilang, Pak saya alergi kalau jurnal Indonesia, oke, jurnal bahasa Inggris lah gitu. Nah tinggal cari. Nah misalnya kita cari peneliti yang langsung namanya Robi Sambung, kita ketik di Google Scholar nih. Robi Sambung. Nah ini artikel yang sudah dipublikasikan oleh Robi Sambung itu, dan ini jumlah orang yang mengutip artikel itu. Nah ini indeksnya kelihatan. Yang terbaru ini yang tadi jurnal ini baru launching beberapa minggu, tapi belum ada karena baru belum ada yang citasi. Nah ini yang internasional 2019. Kemudian ada satu lagi yang internasional, ada 2 kalau nggak salah. Mana ya satunya ya? Nah ini tinggal dicari-cari yang begini-begini. Kalau misalnya kita cari yang umum,
Nah, masuk di Google Scholar. Misalnya tadi Ibu Islia Adaptive Leadership misalnya ya. Adaptive Leadership dan Performance misalnya. Tinggal cari, akan keluar judul-judul. Nah, judul yang tidak ada PDF seperti ini, Bapak Ibu, itu tidak bisa di-download langsung. Nah, kalau kita klik yang seperti ini, nah, ini Taylor and Francis ini salah satu jurnal yang top jurnal. Nah, kalau ini sebaiknya ditunda dulu lah. Cari yang tulisannya Taylor and Francis, Springer, ya, Elsevier, Emerald kalau ada. Nah, ini Complex Adaptive Leadership for Performance Theoretical Framework. Nah, kalau sudah ada begininya, Bu Isla tinggal klik. Ini kita sudah dapat PDF-nya. Nah, ini udah PDF jadi download, nggak perlu bayar. Nah, ini dia jurnalnya. Ini dari buku, tapi penjelasan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ini lumayan nih untuk menjelaskan teori adaptif tadi. Saya mau yang baru, Pak. Nah, ini pilih tahunnya 2016 misalnya. Klik aja 2016. Nah, ini akan keluar jurnal-jurnal yang publis. Nah, ini malahan tahun 2020 coba. Wiley ini termasuk top jurnal. Share Leadership, Promotion, Team, Creativity, and Adaptive Leadership Perspective. Ini kalau sudah ada promotion, tim create, berarti ini lebih kepada marketing. Tapi tidak salah, karena kita fokusnya mau lihat teori adaptive leadership tadi. Klik saja ini. Nah, ini kita akan dapatkan artikelnya. Ini Emerald. Nah, Emerald juga top jurnal. Kalau yang begini-begini, nanti dulu lah. Lihat-lihat yang begini. Tapi ini nggak bisa di-download. Nah, ini gampang sebenarnya Bapak Ibu. Tinggal klik jurnal ini, judulnya, klik saja langsung. Nah, dia akan masuk ke website jurnal. Ini ya. Nah, ini yang salah satu cara mendapatkan jurnal yang berbayar, tapi kita dapat download gratis. Ini jurnal yang kita klik tadi, Bapak Ibu. Ya, kita cari ke bawah, cari alamat doi-nya. Nah, doi. Nah, ini doi.org. Ini diklik kanan, copy link address. Kemudian Ibu Bapak masuk ke yang namanya website SCI Hub. Klik. Nah, ini SCI Hub TW. HTT SCI Hub ya. Ini sepertinya internet di sini lagi ini. Setiap hari dikomplain. Internet saya ini kan 50 Mbps cepatannya, tapi hari ini cuma 10 Mbps cepatannya. Komplain terus. Kemarin malam sempat cuma 2 Mbps. Dibetulin sempat normal jadi 45 46 Mbps, ini turun lagi. Saya nggak tahu nih soalannya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau bisa terbuka ini ya SCI Hub, bisa ya? Ada yang bisa buka itu? Ada? Ada yang bisa buka itu? Nah, kalau terbuka itu di tengah ini biasanya ada halaman searching. Saya taruh ya. Saya stop screen dulu. Rasanya saya punya PowerPoint-nya ya. Mencari top jurnal. Nah, ini dia. Jadi memang bikin bab 1, bab 2 itu berulang-ulang. Bab 3 itu hanya menegaskan bila bab 1-nya sudah betul. Nah, ini ya. Nah, ini contoh tadi ya. Ini artikel yang kita cari, kita dapatkan. Nah, masuk ke website yang namanya ini SCI Hub TW. Kalau dia terbuka, maka akan muncul seperti ini. Ya, ada yang sudah terbuka. Kalau belum terbuka berarti ini lagi ada gangguan atau lagi karena ini salah satu pembuka. Nah, ini kalau sudah masuk, doi-nya tadi di copy ke sini. Nah, di paste maksudnya. Baru klik open. Kalau dia sudah teropen, maka jurnal yang tidak bisa terbuka, jurnal yang harus kita bayar, dia akan muncul seperti ini. Tinggal klik save.
Nah ini saya beberapa hari ini nggak pernah buka SCI ini ya. Ini kalau dia tidak bisa mungkin lagi karena ini termasuk salah satu website yang membantu orang yang tidak mampu membeli jurnal tapi legal sebenarnya. Karena jurnal-jurnal yang tidak terbuka tadi di jurnal yang kita itu seharusnya si pembaca harus beli jurnalnya itu antara 20, 50, 60 US dollar gitu. Karena kondisi itulah ada juga yang sangat berbaik hati bikin website seperti ini. Jadi banyak orang terbantu dengan ini. Terutama untuk negara-negara berkembang begini. Kalau langganan jurnal sampai ratusan juta, miliaran satu tahun itu untuk beli kursi meja aja kita masih tertatih-tatih, apalagi untuk langganan jurnal miliaran gitu ya. Ya dibantulah dengan ini sebenarnya. Yang ini bikin ini yang sering bikin begini-begini itu orang Rusia. Ada website satu saya punya itu memang pesan teman juga jangan terlalu dipublikasikan, itu untuk bisa dapat download e-book yang seharusnya bayar, tapi kita bisa dapat full yang seperti yang sering saya share itu. Ya dapatnya dari gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli di eBay jurnal itu, wah. Diulang Pak. Bisa nggak? Diulang cara tadi Pak. STI Hub. Oh ini sudah terbuka nggak? Ini scihub.tw. Bisa? Nggak bisa juga? Nggak bisa ya? Saya nggak bisa juga nih. Tapi kalau bisa nanti dia lamanya gini bentuknya. Ada gambar burung pegang kunci gitu. Udah. Di sini ada kotak enter URL katanya. Nah, di sini. Pastelah doi-nya. Pokoknya kalau ketemu jurnal tadi yang tidak bisa terbuka, cari buka alamat jurnalnya. Kemudian sudah terbuka alamat jurnalnya, cari doi-nya. Nah, copy doi-nya, klik di situ, open, dia kalau sudah terbuka dia akan masuk seperti ini. Nah, cari jurnal yang sudah terbuka ini, tinggal save. Udah, kita punya jurnalnya. Nggak usah beli. Itu Bapak Ibu. Tapi paling paling ini memanfaatkan Google Scholar. Banyak saja. Karena saya misalnya punya jurnal yang saya publish di Emerald gitu ya. Dan sudah dipublish. Nah, saya itu kan punya file PDF-nya. Saya sendiri yang punya jurnal nih, saya upload di Google Scholar saya. Nah, jadi di Google Scholar saya itu terbuka. Makanya yang bisa keluar PDF itu karena si penulis sendiri sudah menguploadnya gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jam 8 nih, hendak mulai OPJ sudah. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan lagi bahwa menulis riset itu yang paling rumit itu ya di bab 1. Apalagi kalau kuantitatif. Kalau kualitatif sebenarnya nggak terlalu kita ya Pak Misdan ya. Cuman harus jelas juga. Pokoknya jangan terlalu menulis yang terlalu melebar yang tidak ada hubungannya ke jadi ibaratnya kalau segitiga ini sampai ke bawah ini terlalu luas semua ceritanya, belum mengerucut ke pokok masalah. Nah, itu yang bab 1 yang masih belum akan banyak menimbulkan pertanyaan. Tapi kalau yang isu-isu yang melebar itu cukup di atasnya, ke bawah sudah ngerucut ke pokok masalah sampai ke bawah. Nah, makanya kita di level S2 itu harus paham yang namanya research problem dengan research question. Bedanya di mana? Ya, mudah-mudahan di metode penelitian itu udah belajar kan mahasiswa S2. Research problem itu apa? Research question itu apa? Research question itu turunan dari research problem. Nah, jadi research problem itu misalnya terjadi penurunan kinerja pegawai. Itu masalah utamanya. Kenapa kinerja pegawai turun? Karena
gaya kepemimpinan yang tidak tepat, menimbulkan tidak keterlibatan pegawai dalam bekerja itu tidak sama, tidak diberlakukan secara adil misalnya, atau stres pegawai terlalu tinggi dan sebagainya, seperti punya Pak Yuryanto waktu itu ya, urusan stres kerja ya Pak ya. Jadi stres kerja itu hati-hati. Teori itu dia akan itu teori yang terbalik. Jadi kalau stres naik, kinerja turun. Jadi hipotesisnya pasti negatif. Bila kita menyusun hipotesisnya positif itu salah. Semakin stres, kalau dia positif ya, penjelasannya itu begini. Semakin meningkat stres, maka semakin meningkat kinerja. Itu logis apa tidak? Tidak. Nah, makanya teori yang bilang semakin meningkat stres, maka kinerja semakin turun. Kalau kita kemas dia dalam hipotesis, maka hubungannya negatif. Semakin tinggi stres kerja, semakin turun kinerja. Itu namanya hipotesis negatif. Tapi kalau hipotesis positif, semakin puas pegawai, maka semakin tinggi kinerjanya. Nah, itu positif, sama-sama naik. Kalau ini naik, ini juga naik. Kalau hipotesis negatif, ini naik, ini turun. Nah, itu bedanya. Dan itu semua ada di penjelasan di teori. Jadi harus dibaca betul-betul teori-teori di penelitian itu. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Nah, yang semester 3 ini khususnya yang konsentrasi MSDM ya. Yang khusus konsentrasi MSDM maupun marketing atau strategik, mulailah kalau memang rumit harus ke lapangan, observasi dan sebagainya, mulailah dengan satu buah artikel yang kita rujuk sebagai rujukan utama. Sudah seperti tadi, ketemu penelitian Robi Sambung misalnya, modelnya begini, di bawahnya, oh ini apa yang bisa saya sitasi, atau saya mau replikasi saja, modelnya sama, mirip, hanya nanti saya kembangkan karena dia hanya beberapa tempat, saya akan Kalimantan Tengah misalnya. Pejabat eselon. Nah, nanti kan katanya Desember sudah nggak ada pejabat eselon 3-4 ya, nggak tahu juga. Jadi apa enggak itu? Nggak tahu, Pak. Katanya nggak ada lagi pejabat eselon 3 dan 4. Jadi fungsional semua ya? Iya, jadi itu, Pak. Nah, jadi kan. Nah, misalnya kalau kita mau berangkat dari fenomena sekarang, coba kaji dampak yang terjadi di organisasi, baik di SDM-nya maupun di organisasi terhadap akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, yang paling kalau di SDM tadi pasti banyak kita akan menelusuri gaya kepemimpinan gitu ya, gaya kepemimpinan yang seperti apa yang bisa bertahan. Apalagi kalau kita riset di sektor UMKM, gaya yang seperti apa yang bisa cepat merubah organisasinya, menyesuaikan budayanya, sehingga dia bisa bertahan di kondisi sekarang, pandemi, mau krisis ekonomi, tapi dia jalan terus gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu mungkin dari itu bisa dicermati. Tapi saran saya ya cari satu jurnal saja dulu. Dibaca betul-betul, dikaji. Kalau mau direplikasi saja itu tinggal cari jurnal ke belakang yang mendukung hubungan-hubungan itu, atau jurnal yang baru untuk mengembangkan itu. Sudah, itu langkah paling praktis itu Bapak Ibu. Hanya saja tentu menulis itu tidak lepas dari panduan penulisan. Nah, kalau punya UT itu begini, ya. Ada beberapa buku memang semua ada kelemahannya gitu ya. Di halaman ini mintanya begini, ternyata di halaman belakangnya enggak sama. Ya, tapi itu namanya yang buatnya manusia ya, tentu pasti ada salahnya. Tapi tetap kita paling tidak cara menomor halaman, membuat tabel, membuat kutipan tadi ya. Jangan nama lengkap dimasukkan situ gitu. Hindari menggunakan di dalam. Anwar di dalam Budi begitu. Padahal Budi ini belum tentu motifnya Anwar itu betul. Apalagi kalau tahunnya sudah lama. Nah, itu hati-hati itu. Itu ya. Oke, Bapak Ibu.
Ya. Ada yang menanyakan? Punya Pak Misdan, Bu Islia tadi yang catatan saya ya begitu ya. Terutama model penelitiannya janganlah yang apa cuman A ke Y, B ke Y. Nah, kalau di S2 paling tidak ada pengembangan, kita tambah satu variabel mediasi di tengahnya atau variabel moderating di antaranya. Nah, itu sudah pengembangan model namanya. Kalau dia satu arah langsung, pengaruh langsung terus, itu sudah dipastikan hasilnya sama dengan, dan itu sudah banyak sekali diteliti oleh orang. Jadi kita yang ditanya di kita di S2 itu apa yang menjadi pengembangan kita lakukan dalam penelitian. Memang kondisi yang paling sering dilakukan itu adalah bagaimana mengkondisikan objek penelitian itu di instansi kita. Itu yang kadang-kadang bisa jadi masalah. Kadang-kadang pegawai cuma 30, kok dipaksa-paksa mau riset di situ, ya nggak bisa. Ada pegawainya cuma 30, campur lagi. Saya penelitian di sini aja Pak, 30 itu siapa saja isinya? Pegawai negerinya cuma 15. Tekonnya pegawai kontraknya yang administrasi 10, sisanya cleaning service, satpam, masa itu semua diukur. Padahal yang diukur dari teori itu berbeda-beda. Apalagi kalau bicara kepuasan, motivasi nggak bisa disamakan itu. Pernah kejadian riset orang mengukur kepuasan manajer menengah, kalau di pegawai negeri itu pejabat eselon 3, eselon 2 itu ya. Eselon 3 itu terhadap kepuasan dia bekerja termasuk gajinya. Karena dia malas mengisi, disuruhlah bawahannya, dia sampai ku ngisi gitu. Wah, tolong kamu aja isi, disuruhlah bawahannya. Bawahannya ini diploma aja lulusannya kan. Ditulis ada pernyataan gaji yang diterima, pilihannya 1 sangat tidak memuaskan, 5-nya sangat memuaskan. Lalu dia merasa diri kan, karena dia yang diisilah nomor 2, tidak memuaskan. Padahal itu eselon 3. Terus yang lain-lain. Jadi akhirnya jawabannya itu banyak yang tidak memuaskan. Bingung orang loh ini. Ternyata ketahuan. Yang ingin didapatkan informasi dari pejabat eselon 3, tapi yang ngisi adalah pegawai diploma. Yang diploma itu pegawai kontrak lagi, yang gajinya 3 bulan sekali dia terima gitu ya. Kadang-kadang lambat. Kalau di tempat kami itu kadang-kadang bisa 2 bulan baru terima honor gitu. Nah, dia isi semua tidak puas. Ternyata kasusnya begitu. Nah, itu banyak riset yang seperti itu. Ya. Itu yang namanya bias. Yang mengisinya bukan orang, bukan sampel yang sebenarnya. Makanya kadang-kadang kalau memang kelemahannya orang Indonesia itu terkadang tidak mau jujur atau terbuka dalam mengisi angket-angket, apalagi yang berkaitan dengan penelitian. Banyak yang enggan, malas dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita melakukan survei penelitian, kalau respondennya itu orang luar, mereka sangat, apalagi deskripsinya itu jelas dan menarik, mereka antusias untuk menjawab. Kalau kita di sini itu kita kadang-kadang mahasiswa S1 saja mau wawancara untuk observasi awal saja, untuk latar belakang itu diminta surat izin. Padahal dia belum penelitian, baru mau buat latar belakang. Mana surat izinnya? Kalau nggak ada, nggak boleh. Ya gitu ya. Oke, Bapak Ibu.